Di tengah panasnya sebuah demonstrasi besar, ribuan orang berteriak, aparat berbaris tegang, dan suasana begitu mencekam. Namun siapa sangka, di balik ricuhan itu, seorang driver ojol bernama Avan justru terjebak di titik paling berbahaya. Detik-detik menegangkan terjadi, hingga sebuah insiden membuat semua orang panik. Bagaimana sebenarnya kisah ini berlangsung? Ikuti ceritanya sampai akhir. Dan jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar, karena setiap pandanganmu sangat berarti. Kerumunan massa mulai memenuhi jalan utama siang itu. Spanduk warna-warni terbentang, teriakan bergema di udara, dan suara peluit serta genderang terus dipukul untuk memanaskan suasana. Jalanan yang biasanya ramai dengan kendaraan kini berubah menjadi lautan manusia yang menuntut keadilan. Udara terasa panas, bukan hanya karena matahari, tetapi juga karena emosi yang membara di setiap wajah. Di antara kerumunan itu, barisan polisi berjejer rapat. Perisai transparan dan tongkat kayu mereka berdiri kokoh seperti tembok besi. Sorot mata mereka waspada. Setiap langkah massa diperhatikan. Namun, ketegangan jelas terlihat di wajah beberapa aparat muda yang baru pertama kali bertugas dalam kondisi penuh tekanan seperti ini. Avan, seorang driver ojek online, sedang berusaha melintasi jalan tersebut. Ia baru saja mengantarkan pesanan ke salah satu pelanggan di dekat lokasi demo. Dengan jaket hijau yang menjadi identitasnya, Avan tampak kebingungan mencari jalan keluar dari kerumunan. Ia tahu jalan itu berbahaya, namun keterpaksaan membuatnya harus tetap melintas. Suara klakson dari beberapa motor lain yang terjebak semakin menambah riuh suasana. Para pengunjuk rasa mulai merasa terganggu. Sebagian berteriak menyuruh para pengendara mundur. Avan mencoba bersikap tenang, meski hatinya mulai gelisah. Ia hanya ingin segera keluar dari keramaian, namun setiap jalur yang ia coba tampak tertutup oleh massa. Sementara itu, di barisan depan aparat, komandan memberikan instruksi agar tetap siaga menghadapi kemungkinan dorongan massa. Beberapa polisi mulai mendorong perlahan untuk membuka jalan. Namun aksi itu justru membuat sebagian demonstran semakin panas. Suara teriakan, "Jangan mundur," semakin menggema, membuat suasana semakin tegang. Avan yang berada tak jauh dari barisan polisi mulai merasa posisinya terjepit. Ia melihat peluang kecil untuk melewati sisi kanan, tetapi jalur itu hanya beberapa meter dari aparat yang sedang bersiap menghadapi dorongan massa. Hatinya berdebar. Ia harus mengambil keputusan cepat agar tidak terjebak lebih dalam. Di tengah kebingungan itu, Avan mendengar suara keras dari pengeras suara. Seorang orator dengan penuh emosi menyuarakan tuntutan yang semakin memanaskan situasi. Setiap kata yang keluar dari mulut orator seakan menjadi bensin yang disiramkan ke api. Avan sadar, jika ia tidak segera keluar dari lokasi itu, sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Angin siang membawa aroma keringat bercampur debu aspal yang terinjak ribuan kaki. Tatapan orang-orang di sekelilingnya penuh amarah, sementara aparat terus berusaha menahan garis pertahanan. Avan merasakan dirinya bagai berada di titik berbahaya. Satu langkah salah bisa mengundang bencana. Detik demi detik berjalan, dan ia hanya bisa berharap semoga Allah menuntunnya keluar dari kerumunan itu dengan selamat. Avan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri di tengah hiruk-pikuk yang kian menegangkan. Tangannya menggenggam erat stang motor. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari celah, namun massa begitu padat. Dari wajah-wajah di sekelilingnya, ia bisa melihat emosi yang hampir tak terbendung. Suara teriakan semakin keras, menggema hingga membuat dada Avan bergetar. Ia melirik aparat di depannya. Beberapa polisi tampak bersiap dengan posisi menunduk di balik perisai. Avan menyadari bahwa jika kerumunan semakin mendorong maju, dirinya bisa terhimpit antara massa dan aparat. Pikiran itu membuatnya semakin gelisah. Tiba-tiba dari arah belakang, suara motor meraung. Beberapa pengendara lain yang juga terjebak berusaha maju dengan paksa. Salah satunya hampir menyenggol motor Avan, membuatnya harus memutar stang cepat agar tidak jatuh. Suara klakson bertubi-tubi menambah kepanikan, seolah semua orang ingin segera keluar dari neraka kecil itu. Avan mencoba berbicara pada salah satu pengunjuk rasa yang berdiri di depannya. Dengan suara terbata, ia meminta izin untuk lewat. Namun,
Bukannya mendapat jalan, ia justru mendapat tatapan tajam. Orang itu melambaikan tangannya dengan kasar, menyuruh Afan mundur. Afan terdiam. Ia sadar dirinya sama sekali tidak punya kendali atas keadaan ini. Di sisi lain, aparat yang menjaga garis barikade mulai terdorong oleh massa. Langkah mereka mundur perlahan, dan suara perintah dari komandan semakin tegas. Situasi benar-benar genting. Afan merasakan tubuhnya kaku, seperti terjebak dalam perang yang bukan miliknya. Ia ingin bergerak, tapi setiap arah tampak berbahaya. Kerumunan di sekitar mulai semakin brutal. Saling dorong tak terhindarkan, teriakan bersahutan, dan benda-benda kecil mulai dilempar ke arah aparat. Afan menunduk, melindungi kepalanya dengan helm, berharap tak ada yang mengenainya. Degup jantungnya semakin keras, seolah mengalahkan bising keributan. Motor Afan perlahan terdorong ke depan oleh desakan dari belakang. Ia hampir kehilangan keseimbangan, namun dengan sigap ia menahan. Saat itu, ia semakin dekat dengan garis polisi yang sedang mencoba menahan massa. Jarak antara dirinya dan aparat kini tinggal beberapa langkah. Situasi ini membuatnya benar-benar tidak bisa mundur lagi. Afan merasa seolah waktu berjalan lambat. Suara-suara di sekitarnya bercampur menjadi satu kebisingan yang tak jelas. Di tengah kekacauan itu, Afan hanya bisa berdoa lirih. Semoga Allah memberinya jalan keluar. Tapi ia tahu, apapun bisa terjadi dalam hitungan detik, dan dirinya kini berada tepat di titik paling rawan. Afan semakin sulit bernapas. Tekanan dari massa yang terus mendorong membuat dirinya harus berjuang agar tidak terjatuh bersama motornya. Suara dentuman botol yang dilempar terdengar pecah di aspal, menambah suasana mencekam. Ia menoleh ke arah kanan, berharap ada jalan, tapi yang ada hanyalah tembok manusia yang rapat tanpa celah. Polisi yang berada paling depan mulai kehilangan keseimbangan akibat dorongan keras dari belakang massa. Perisai mereka bergetar, terdorong tubuh-tubuh yang penuh emosi. Komandan berteriak lantang memberi aba-aba agar barisan tidak goyah. Namun kondisi semakin kacau. Seakan satu percikan kecil bisa berubah menjadi ledakan besar. Dalam kekalutan itu, sebuah kendaraan patroli polisi perlahan merayap maju, mencoba membuka jalan di tengah kerumunan. Sirenenya meraung, namun suara itu kalah oleh teriakan ribuan orang. Kendaraan itu tidak bisa melaju cepat. Hanya bergerak sedikit demi sedikit. Afan yang berdiri tepat di jalur itu mendadak panik. Keringat dingin mengalir deras di punggung Afan. Ia sadar, jika ia tidak segera menghindar, dirinya bisa tertabrak. Tapi kemana ia harus pergi? Depan penuh aparat, samping terhimpit massa, dan belakang terus mendorong. Afan berusaha mendorong motornya ke arah kanan, tapi tenaganya kalah oleh dorongan orang-orang yang makin brutal. Teriakan, "Awas, awas!" mulai terdengar dari beberapa arah. Sebagian orang menunjuk ke depan, memperingatkan ada kendaraan polisi yang semakin dekat. Afan menoleh. Jantungnya seakan berhenti sejenak melihat sorot lampu kendaraan yang kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Detik itu, tubuh Afan kaku, otaknya tak mampu memutuskan. Langkah kecil yang ingin ia ambil seakan tertahan oleh kaki-kaki lain yang rapat menutup jalannya. Suara klakson keras dari kendaraan patroli membuat telinganya berdengung, sementara tubuhnya hanya bisa pasrah menunggu apa yang akan terjadi. Sorot mata orang-orang di sekitarnya penuh kecemasan. Beberapa mencoba menarik diri, tapi arus massa terlalu padat. Semua orang menahan napas, seolah menyadari sesuatu yang buruk akan segera menimpa. Afan berada tepat di tengah pusaran bahaya, dan waktu berjalan begitu lambat di hadapannya. Di dalam hatinya, Afan hanya bisa berbisik pelan, memohon pertolongan kepada Allah. Detik-detik itu terasa bagai ujian yang menyesakkan. Semua yang ada di sekelilingnya menjadi samar, hanya suara sirene, klakson, dan teriakan yang menggema. Dan di tengah kegaduhan itu, nasib Afan menunggu di ujung takdir yang belum terungkap. Kendaraan patroli semakin dekat. Rodanya berderit di atas aspal yang penuh debu dan sampah berserakan. Polisi di dalam berusaha memberi aba-aba dengan tangan, namun teriakan massa menelan semua suara. Afan berdiri kaku, matanya membelalak, tubuhnya tak mampu bergerak. Saat itu,
seolah seluruh dunia berhenti hanya untuk menunggu satu benturan. Dorongan keras dari belakang membuat motor Avan terdorong tepat ke jalur kendaraan polisi. Dalam hitungan detik, benturan tak terelakkan. Suara keras terdengar ketika stang motor Avan tersambar bagian depan mobil. Tubuhnya terhempas ke aspal, membuat massa sekitar berteriak histeris. Suasana langsung kacau. Sebagian orang berlari mendekat untuk menolong, sementara yang lain berteriak marah ke arah aparat. Polisi yang berada di garis depan panik, mencoba menahan massa agar tidak semakin beringas. Namun, amarah orang-orang seakan membara, membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Avan terbaring di jalan dengan tubuh yang masih bergerak lemah. Helmnya terlepas, terhempas beberapa meter dari kepalanya. Nafasnya tersengal. Wajahnya penuh debu, dan pandangannya kabur. Di telinganya, suara teriakan bercampur dengan dengungan samar yang menusuk. Beberapa orang mencoba mengangkat tubuh Avan, namun barisan polisi cepat datang untuk membentuk lingkaran. Mereka ingin memastikan Avan bisa segera dievakuasi dengan aman. Hal ini justru membuat massa semakin terprovokasi, karena mengira aparat mencoba menutup-nutupi kejadian itu. Benturan yang menimpa Avan menyulut api baru di tengah kericuhan. Suara sirene mobil ambulans dipanggil melalui radio komunikasi. Sementara di sekitar lokasi orang-orang mulai saling dorong lebih keras. Jalanan berubah menjadi arena kacau yang penuh teriakan, tangisan, dan amarah. Avan mencoba membuka matanya, namun pandangannya berkunang-kunang. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi suaranya tenggelam di tengah hiruk-pikuk. Tubuhnya berusaha bangkit, namun tenaga itu langsung hilang dan ia kembali terbaring. Detik itu, semua mata tertuju pada Avan. Sosok sederhana seorang driver ojol kini menjadi pusat perhatian ribuan orang. Keheningan sesaat rasa di sekitar tubuhnya, sebelum akhirnya riuh massa kembali meledak, menyisakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara sirene ambulans akhirnya terdengar mendekat. Jalan yang penuh sesak perlahan dipaksa terbuka oleh aparat. Dua petugas medis berlari membawa tandu, mencoba mencapai tubuh Avan yang masih terbaring di aspal. Massa bersorak, sebagian menepi. Namun yang lain masih berteriak marah menuding aparat. Polisi membentuk barikade hidup untuk melindungi jalur evakuasi. Namun hal itu tidak berjalan mulus. Dorongan dari massa terus menghantam perisai, membuat aparat hampir terjatuh. Situasi benar-benar berada di ujung ledakan. Sedikit saja salah langkah, kericuhan besar bisa pecah. Di tengah kekacauan itu, Avan mulai sadar. Dengan mata yang setengah terbuka, ia melihat samar wajah-wajah orang yang mengelilinginya. Nafasnya masih berat, tapi ia mencoba menggerakkan tangan, seolah meminta pertolongan. Pandangan itu membuat beberapa orang di dekatnya tersentuh. Amarah mereka sejenak terhenti. Petugas medis berhasil mencapai Avan. Dengan sigap mereka memeriksa kondisi tubuhnya, lalu mengangkatnya ke atas tandu. Suara teriakan massa kembali membahana. Sebagian berusaha mendekat, namun dihalau oleh aparat yang kini semakin rapat mengawal. Avan digotong dengan cepat, sementara motor dan helmnya dibiarkan tergeletak di jalan. Langkah kaki petugas medis bergegas menuju ambulans. Setiap detik terasa panjang, karena massa masih terus berdesakan. Polisi yang mengawal harus menahan tubuh mereka dengan segala tenaga. Jeritan, "Selamatkan dia!" bercampur dengan teriakan penuh emosi yang mengutuk aparat. Akhirnya pintu ambulans terbuka. Tubuh Avan dinaikkan ke dalam. Suara pintu yang menutup disambut sorak sebagian orang yang lega. Namun juga teriakan marah dari mereka yang masih menuding aparat bersalah. Sirene kembali meraung, membawa Avan menjauh dari pusaran amarah itu. Sementara ambulans melaju, jalanan tempat peristiwa itu terjadi masih bergemuruh. Motor yang ringsek menjadi saksi bisu. Helm yang tergeletak seakan menyimpan cerita yang tak akan mudah dilupakan. Massa dan aparat masih saling berhadapan, dengan ketegangan yang menggantung di udara. Hari itu, nama Avan menjadi bagian dari sebuah peristiwa yang tak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka batin bagi banyak orang yang menyaksikan. Detik-detik mengerikan itu menyisakan satu pesan bahwa di tengah keramaian dan amarah, nyawa manusia tetaplah taruhannya.
Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu senang dengan ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya.